Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida wa kafa billahi wakila. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nuri zati wa sirri sarifi sayyidil asma'i sifati amma ba'du. Ayyuhal fillahi taqullaha mastata'tum faqad fazal muttaqun wa ghayril khasirin. Nashhadu annaka rasulullah qad ballaghta risalah wa adaital amanah wa nasahtal ummah wa jahadta fillahi haqqa jihadihi hatta takal yakin. Wa jazakallahu anna khairan jazaa nabiyyin an ummatihi wa rasulin an qaumih. Shallu ala habibina al-karim qa'idina wa mu'allimina wa syafi'ina sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Raibafillah jamaah sholat zuhur Masjid Nurul Islam di kawasan industri Batamino Batam. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa melaksanakan kewajiban kita, hakikatnya kebutuhan kita, yaitu melaksanakan sholat zuhur. Keutamaan ditambah lagi dengan berjamaah, dengan i'tikaf, silaturahim, dan akan menikmati kitab Riyadhus Shalihin dengan berbagai macam syarah kitab. Penjelasannya yang akan kita nikmati sekarang adalah meneruskan kajian beberapa tahun yang lalu, itu bab fadil ilmi, ta'alluman wa ta'liman lillah, bab keutamaan ilmu, keutamaan dalam belajar dan mengajar dan juga mengamalkannya. Sebab hanya orang yang bertakwa kepada Allah, yang dasarnya iman dan berilmu, orang tersebut bisa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa ilmu, maka seseorang tidak akan sampai ke derajat takwa. Bagaimana tahu tentang kewajiban halal haram kalau tidak belajar dengan ahlinya, yaitu para ulama yang khalisin, yang mukhlisin, yang abidin, muti'in lillahi azza jalla jalaluh, yang ikhlas, yang taat, yang takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai Allah berfirman dalam surat Fatir ayat 28, Bismillahirrahmanirrahim, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, hanya sesungguhnya yang takut kepada Allah min ibadihi, dari hamba-hambanya, yaitu ulama, para ulama. Di dalam surat Al-Mujadalah ayat 11 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum, Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu, walladzina utul ilma, dan orang-orang yang berilmu di antara kamu, darajat, beberapa derajat. Dengan catatan menuntut ilmunya itu hanya karena Allah Subhanahu wa taala, dan tujuannya untuk mendapatkan kasih sayang, ridha rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab Allah sudah mengancam orang-orang yang menuntut ilmu bukan tujuannya taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi tujuannya hanya untuk mendapatkan, pertama, prestise di hadapan manusia, yang kedua adalah untuk mendapatkan jabatan, awil amwal atau harta. Maka Allah haramkan dia, jangankan masuk surga, mencium surga pun haram. Sebab seperti yang hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah dalam bahasan ini, wa anhu, dari Abu Hurairah qala, berkata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, man ta'allama ilman, barang siapa yang menuntut ilmu, mimma yubdaghu bihi wajhullah, yang harusnya menuntut ilmu itu karena Allah, la yata'lamu, dia tidak belajar untuk itu, bukan untuk mendapatkan ridha Allah, illa liyusiba bihi ardon, kecuali untuk mendapatkan ardon, materi, minad dunya, di dunia ini, untuk mendapatkan yang bersifat duniawi, baik jabatan, baik penghargaan, penghormatan, materi, gampang jodoh,
termasuk mudah pekerjaan. Boleh seperti itu, dapatkan pekerjaan dengan belajar boleh, tapi tujuannya pertama ibadah. Sebab talabul halal jihad, mencari rezeki yang halal itu adalah jihad. Talabul halal wajibun, mencari rezeki yang halal itu adalah wajib. Tanpa ilmu tak bisa. Man arad dunya fa'il bil ilmi, orang menginginkan dunia berilmu. Wa man arada akhirah fa'il bil ilmi, orang yang ingin bahagia di akhirat harus berilmu. Wa man aradahuma, ingin keduanya harus berilmu. Makanya tak apa-apa, asal niatnya seperti tadi nanti kita bahas. Karena Allah. Ini enggak arada minad dunya, mereka menginginkan itu hanya bersifat duniawi, tidak disebut dengan ibadah. Lam yajid arfal jannati yaumil qiyamah. Orang tersebut yang menuntut ilmu untuk dapat gelar, supaya cepat dapat pekerjaan yang layak, yang pantas bahkan hebat, cepat dapat jodoh, keluarga yang kaya, anak tunggal, pengusaha kaya gitu. Inginnya kan gitu. Sayang mertua. Boleh silakan. Itu yang diharapkan semua orang agar dakwahnya hebat kan, dengan ilmu, dengan materi. Tapi ini enggak, hanya bersifat duniawi saja tujuan tadi. Maka Allah haramkan bagi dia untuk mencium aroma surga. Jangankan masuk, mencium saja itu hukumnya jadi haram. Karenanya tanda-tanda orang yang belajar untuk mencari duniawi dijelaskan, di antara dijelaskan Rasulullah Muhammad SAW dengan menyembunyikan keilmuannya. Sebab kalau benar-benar di belak-belakan dijelaskan, jabatannya terancam. Sekarang kan ramai kak TWK apa ya, tes wawasan kebangsaan, ramai pro kontra. Kalau gimana Ustaz, tafwid saja, terserah ke. Sebab belum disimpulkan mana yang benar, mana yang baik. Kadang bersifat kalau sudah masuk dipolitisir, jadi remeng-remeng urusan itu. Boleh tentang kebangsaan boleh, tetapi syaratnya semuanya harus berdasarkan syariat Islam. Makanya kalau ada pertanyaan, apakah kamu memilih Pancasila atau Al-Quran, seorang muslim wajib memilih Al-Quran. Kalau memilih Pancasila murtad itu. Iya. Kenapa? Pancasila itu sebagian dari ajaran dari Al-Quran, jangan sebaliknya. Sebab segala sumber hukum bagi seorang muslim ada Al-Quran. Ijtihad para ulama saat itu, Pancasila sebagai falsafah negara ini untuk mempererat, memperkuat, memperkokoh semua penduduk Indonesia yang berbagai macam agama, etnis, suku, budaya, supaya direkatkan dengan Pancasila itu. Pancasila sebagian dari kitab suci yang dipegang oleh umat Katolik Protestan, kan gitu, termasuk yang Hindu Buddha mengakui, karena menganggap dan mengitikadkan itu sebagian dari ajaran mereka. Makanya kalau orang Islam mengatakan harus memilih Pancasila bukan Al-Quran, murtad itu. Murtad sekali lagi. Kenapa? Sebab menganggap Al-Quran itu tidak sesuai dengan manusia, berarti menganggap Allah itu bodoh. Itu. Gimana kalau bernegara? Bilang saja bahwa Pancasila itu sebagian dari Al-Quranul Karim. Sebab coba satu ketuaan yang Maha Esa, bagaimana cara mengamalkan kita mengimani bahwa mempunyai Tuhan itu Maha Esa? Tak ada gambaran sana, hanya ciptaan manusia saja. Dulu kita belajar P4 kan, pedoman penghayatan pengamalan Pancasila, wajib ketika baru masuk SMP SMA itu diajarkan, kuliah pun wajib itu ada ajarkan. Jadi itu buatan manusia. Dia ada jebakan-jebakan Batman itu. Kalau ada pertanyaan itu dari ateis. Sekali lagi, kalau ada jebakan itu dari ateis, dari komunis. Semua agama Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, termasuk Konghucu mengaku itu bagian dari agama mereka. Kenapa umat Islam tak boleh mengaku Al-Quran sebagai sumber hukum? Itu jebakan Batman itu Pak ya. Jebakan-jebakan yang menyebabkan perpecahan negara ini sudah selesai. Jadi orang yang mengatakan seperti itu tidak beragama. Meskipun yang mengatakan agama Muslim tidak beragama. Karenanya jamaah di mata Allah Subhanahu wa taala, ini yang diancam Rasulullah Muhammad SAW yang hadis tadi. Yang kedua, An Abi radhiyallahu anhu dari Abu Hurairah qala berkata beliau, qala Rasulullah Muhammad SAW bersabda, man su'ila ala ilmin an ilmin, barang siapa yang ditanya tentang keilmuan halal haram terutama yang harus kita lakukan, fakatamahu, dia menyembunyikannya karena takut dianggap teroris, dianggap radikal, jabatannya terancam. Uljima yaumil qiyamah bil jamin minnar. Uljima, dia akan diikatkan tali kekang
Dikendalikan kayak kuda Pak, dari kekang kuda kan Pak, ya kerbau itu. Kalau kerbau kan lewat hidung Pak ya. Kalau kuda lewat kuduknya, punggungnya itu, lehernya. Uljima seperti itu digambarkan. Diikat itu orang tersebut di lehernya dengan rantai. Yaumul qiyamah, pada hari kiamah, bili jaminar dari api neraka. Bagi siapa yang menyembunyikan ilmuannya? Karenanya jamaah mati Allah Subhanahu wa taala, Allah mencabut ilmu Islam di muka bumi ini bukan dengan dicabut dari dada seseorang, tetapi diwafatkan ulama yang warasatul anbiya sebagai pewaris Nabi satu persatu. Hampir tiap minggu kita mendengar, karena memang manfaatnya medsos, kita pun bisa mengambil iktibar pelajaran ilmu dan juga belajar. Itu manfaatnya untuk kita Pak ya. Itu bisa mendapatkan kabar berita siapapun. Hampir tiap minggu ada saja ulama yang meninggal. An Abdullah bin Umar bin As, dari Abdullah bin Umar bin As radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoinya, qala, berkata beliau, Abdullah bin Amr bin As, sami'tu Rasulullah, aku mendengar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, innallaha, sesungguhnya Allah, la yaqbidul ilma, tidak mencabut ilmu intizaan, dicabut begitu saja. Yang taziu, mencabutnya Allah ilmu itu, minan nasi, dari dada manusia. Tidak Allah cabut ilmu dari dada, enggak sampai lupa pikun, tak. Tetapi yaqbidul ilma biqabdil ulama, Allah mencabut ilmu di muka bumi ini dengan mewafatkan para ulama satu persatu. Itu kami akui Pak, pengalaman saya sendiri. Guru-guru kami, para masyayikh itu belajar ke para ahli sampai lintas negara, lintas